Pemirsa, selain Badan Anggaran, anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus juga melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya ke Dinas Perikanan Ogan Ilir. Berbeda dengan Badan Anggaran, anggota Komisi 2 DPRD Tanggamus datang ke Ogan Ilir untuk mempelajari sistem budidaya ikan air tawar. Dalam kunjungan kerja tersebut, rombongan anggota Komisi 2 DPRD Tanggamus dipimpin Ketua Komisi Fahrudin Nugraha. Mereka diterima langsung oleh Kepala Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Bustanul Arifin, beserta sejumlah stafnya. Ketua Komisi 2 DPRD Tanggamus, Fahrudin Nugraha, mengungkapkan kunjungan kerja mereka ke Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir ini bertujuan untuk mempelajari mekanisme Dinas Perikanan Ogan Ilir dalam melakukan pembinaan budidaya ikan tawar. Menurut Fahrudin, studi banding ini penting mereka lakukan sebagai masyarakat Tanggamus juga mempunyai kelompok tani pengembang budidaya ikan air tawar. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia kepada kita semua. Dari nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Hingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, untuk berkunjung ke Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir dalam rangka kunjungan kerja, dalam rangka sharing terkait dengan program-program kegiatan yang ada di Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, suri saudara kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita ikuti sunnahnya dan insyaallah kita harapkan syafaatnya dan nanti amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Bapak Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir, yang saya hormati Ibu Kabid ataupun Kasih di Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir, yang saya hormati rekan-rekan anggota pimpinan dan anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Tanggamus, yang saya hormati Pak Kabak Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus, rekan-rekan media yang dengan setia mengawal perjalanan kami dan meliput kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih serta pendamping Komisi 2 yang saya hormati. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Kami Komisi 2 DPRD Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Tanggamus ini berada di pesisir barat Pulau Sumatera, yang itu melingkari Teluk Semangka, Teluk Semangko ya, Teluk Semangko, Teluk, tapi kita mengenalnya Teluk Semangka. Kabupaten Tanggamus adalah kabupaten yang baru mekar di tahun 1997 berbarengan dengan Kabupaten Waikanan dan Kabupaten Tulang Bawang. Tulang Bawang sudah punya anak lagi jadi Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan lain-lain. Tanggamus juga sudah punya anak namanya Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Tanggamus ini adalah kabupaten anak dari Lampung Selatan. Kalau Lampung Selatan ini biasanya sepertinya seumuran dengan kota Palembang. Lampung Selatan ini ketika di Palembang, ini adalah kunjungan anak kepada orang tua. Karena kita diikat pada sejarah bahwa kita pernah dalam satu provinsi, tapi karena infrastruktur tidak memadai, hingga hampir tidak pernah kami berkunjung ataupun dari OI, OKI dan kota-kota lain di Sumatera Selatan berkunjung ke provinsi Lampung dan kabupaten-kabupaten. Tapi alhamdulillah dengan diadakannya event Asian Games, kemudian mendorong dipercepatnya proses pembuatan tol Sumatera dari Bakauni hingga Palembang dan berlanjut ke kabupaten lainnya, kita sudah memulai kembali silaturahmi antara Provinsi Lampung, dalam hal ini kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Lampung dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Itu, dan
wilayah Tanggamus ini Pak Hadis, wilayah yang terdiri dari wilayah pegunungan, perbukitan, perkebunan, dan juga wilayah budidaya ikan tangkap dan ikan air tawar. Karena kita punya waduk atau punya waduk ya, dam, punya waduk Batu Tegi, kemudian kami juga sebagian besar dari masyarakat kami di beberapa kecamatan itu konsen untuk melakukan pembudidayaan ikan air tawar seperti nila, lele, ikan mas, dan gurame. Nila. Nah ini banyak sekali. Tentunya kedatangan kami ke sini mungkin untuk sharing, berbagi pengalaman, berbagi pendapat terkait dengan program-program atau strategi-strategi dari Dinas Perikanan di Kabupaten Ogan Ilir ini dalam melakukan pembinaan budidaya perikanan pada masyarakat. Tak lain dan tak bukan adalah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya akan mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Ogan Ilir ini dari sektor perikanan. Saya perkenalkan dari sebelah kanan, pertama Pak Kabak kami, kemudian selanjutnya Pak Mujibul Umam dari fraksi PKB, kemudian Pak Joni Ansonet dari fraksi PDI, kemudian Pak Irsi Jaya dari fraksi P3, kemudian Pak Didi dari fraksi PDI, kemudian Pak Heri dari fraksi Golkar, kemudian Pak Haji Hardius dari fraksi Gerindra, dan saya sendiri Ketua Komisi 2 dari fraksi PKS Pak Rudi Nugraha. Itu mungkin Pak sekelumit sedikit tentang pengantar pertemuan ini dan perkenalan kita. Selanjutnya, sebelum saya serahkan ke Pak Kepala Dinas, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah diterima untuk berkunjung ke sini. Pertemuan anggota Komisi 2 DPRD Tanggamus dengan Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir ini berlangsung penuh keakraban. Sejumlah anggota Komisi 2 DPRD Tanggamus secara bergilir meminta masukan terkait sistem budidaya ikan air tawar yang diterapkan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Karena daerah kami ini memang daerah penghasil ikan, selain di pinggir laut juga. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kita jawab secara TikTok aja. Kami ini, terutama di Tanggamus itu ada satu bendungan yang sangat besar. Kalau tahun-tahun yang lewat itu disebut bendungan terbesar di Asia Tenggara. Nah, tapi kami Komisi 2 ini pernah kunjungan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta. Jadi yang menarik bagi saya tadi bahwasanya program-program apa yang sudah dijalankan di OI ini adalah bantuan yang bersifat untuk katakanlah para pembudidaya. Nah, di daerah saya ini kita membawa masalah dapil dan tempat itu ada bendungan Batu Tegi. Nah, kita pernah lah ngomong selanjutnya curhat sama pihak dari kementerian, gimana caranya bendungan yang sangat luas itu dimanfaatkan. Tetapi pada saat itu jawabannya kita tertabrak dengan aturan yang dibuat oleh kementerian, nggak boleh. Karena ya lupa juga saya mau menjabarkan apa-apa waktu itu larangannya itu takut pengendapan dan segala macam, merusak ekosistem dan segala macam. Nah, di OI ini kan daerah katakanlah rawa. Ya Bapak sama Ibu. Kalau kita berbicara misalnya sifatnya bantuan untuk para pembudidaya, hasilnya kita butuh jawaban apakah pembudidaya itu sejenis kolam biasa atau ada istilahnya sudah ada keramba-keramba yang dibuat di rawa-rawa itu. Nah, kira-kira kalau ada apa formulasinya gitu kan supaya tidak bertabrakan dengan aturan yang sudah dibikin oleh pusat gitu kan. Jadi kami pengen betul karena masukan dari para masyarakat ya yang katakanlah mereka itu ingin usaha di budidaya ikan tetapi tidak memiliki lokasi kolam. Karena jujur aja Pak Karis, kalau depan di Kabupaten Tanggamus itu yang mana yang memiliki kolam-kolam gede, punya di tanah hebat, ya terhitung. Pak Mujib, Golkar,
bersih. Jadi kalau masyarakat yang katakanlah masyarakat biasa kayak saya, nggak punya tanah, kita bingung mau menanam bibit. Ini ada katakanlah pemerintah menyiapkan itu 1 juta bibit. Ya nonsen, saya bilang itu. 1 juta ya buat mereka ini aja. Saya nggak dapat. Punya batu tegi sama Nah, sedangkan saya dengan Pak Joni punya batu tegi. Ini nggak bisa kami olah. Ini mewakili loh Pak saya. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior, ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku, aku pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Montreal. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. iNews Pagi, setiap hari pukul 4:30. Pemeriksaan artis VS dan 2 Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pesta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Berikan pilihan kita. Jangan takut karena ada prosedur yang sudah Hanya di iNews. Pemirsa, kedatangan rombongan anggota Komisi 2 DPRD Tanggamus disambut baik oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir, Bustanul Arifin. Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Perikanan Ogan Ilir mengungkapkan sebagai salah satu pilar untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Ogan Ilir. Untuk mencapai target tersebut, Dinas Perikanan terus berupaya mewujudkan menjadikan Balai Benih Ikan sebagai bank ikan atau lumbung ikan terbesar di Sumatera Selatan. Target tersebut tidak berlebihan karena secara geografis 35% wilayah Kabupaten Ogan Ilir merupakan perairan sungai dan rawa. Langkah awal yang dilakukan adalah memberdayakan potensi yang ada, mulai dari perbaikan sumber daya manusia hingga sumber daya alam. Tidak hanya itu, Dinas Perikanan Ogan Ilir juga melakukan penyiapan dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung, sehingga ekosistem perairan di Ogan Ilir bisa sebagai daerah penghasil ikan terbesar. Bustanul Arifin, proses awal yang harus dilakukan adalah memperbanyak produksi benih ikan dari berbagai jenis, termasuk jenis ikan yang sulit ditemukan seperti udang, betok, belida, betutu, gabus, toman, lais, dan sebagainya. Pengumpulan calon-calon indukan.
Selain itu, Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir juga akan membudidayakan ikan hias. Ini penting karena ikan hias merupakan salah satu ikon yang bisa diandalkan untuk pendapatan daerah dan sekaligus melestarikan ikan yang telah dilindungi, seperti arwana belida, ikan koki, dan semacamnya. Melalui benih, ikan juga akan mengembangkan dan membangun pabrik pakan dengan memanfaatkan bahan murah dengan standarisasi perikanan seperti maggot, indigo vera, azolla, mata lele, dan lain sebagainya, dan berharap semua jenis ini dapat terwujud. Jadi kemudian artinya kan pertama makanya tadi balai benih ikan itu harus menjadi bank ikan. Artinya seluruh fasilitas sumber daya manusia itu harus terpenuhi. Itu yang pertama. Ketika itu sudah terjadi maka OI akan menjadi penghasil benih ikan paling besar, paling minim di Sumatera Selatan, yang bisa mensupport para pembudidaya ikan dengan bantuan gratis benih ikan, termasuk pakan murah sampai mereka panen nanti. Kemudian restocking besar-besaran, nah ini yang saya bicarakan di awal tadi. Artinya kalau selama ini saya lihat mungkin kisarannya 80.000 ekor per tahun kita restocking, maka bicara itu mungkin terlalu menyedihkan, terlalu miris kalau kita restocking 80.000 ikan di luasan 266.666 km persegi. Makanya di tahun ke depan ini itu kami tingkatkan untuk sementara ini dari 80 kami tingkatkan, kami coba naikkan sekitar 3-4 kali lipat. Artinya 200 sampai 300 ribuan lah sementara. Tapi di tahun ke depan saya pengennya jutaan. Di tahun 2023 itu harus jutaan ikan yang disebar. Nah, di tahun ini kami sudah mulai mengadakan ikan-ikan yang sudah mulai hampir punah, termasuk bridong, betutu, kemudian ikan-ikan lokal benar yang toman, gabus, randang, jelawar, betok, kemudian sepat siam dan sebagainya. Itu sudah kami akan adakan untuk di tahun 2022 ini untuk pengadaan calon indukan. Nah, dengan begitu artinya proyeksi saya di 2023 kami sudah bisa menghasilkan ikan yang banyak dengan kualitas yang tinggi, kemudian dari berbagai jenis termasuk pelestarian ikan-ikan yang sudah mulai langka. Nah, ini akan kami restocking besar-besaran. Nah, kemudian kalau ini sudah terjadi artinya pemenuhan 3 ini tercapai, PAD tinggi, kemudian bantuan ke pembudidaya ikan, masyarakat pembudidaya ikan berupa perorangan maupun kelompok itu terpenuhi dengan kuota yang banyak, ditambah pakan murah tadi, secara otomatis ekonomi pembudidaya ikan itu akan meningkat. Nah, yang ketiga restocking. Restocking ini kita pengembalian habitat perairan di sungai dan rawa. Restocking besar-besaran itu pasti akan menemui 2 kendala. Pertama, masih adanya perusahaan yang tidak sesuai standar dalam membuang limbah ke sungai. Nah, itu akan kami kerjasama dengan MOU dengan lingkungan hidup juga kepolisian, bukan untuk memberikan sanksi, tapi memberikan semacam peringatan kepada perusahaan-perusahaan akan memperbaiki sistem filterisasi air limbah itu sehingga tidak merusak biota perairan. Itu yang akan kami lakukan. Kemudian ketika ini sudah terjadi, yang kedua yang merusak itu menurut kami illegal fishing, setrum, kemudian racun dan sebagainya. Nah, itu kami sudah punya kerjasama dengan KKP, Kementerian Perikanan. Ini lagi kami susun untuk pembentukan tim berupa juga perlengkapan sarana. Kami perlu kapal kecil, kemudian speedboat dan sebagainya. Itu kami mintakan ke dinas Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi pendekatan persuasif terhadap pelaku illegal fishing, kemudian penindakan. Makanya kemarin Pak Bupati pengen juga MOU dengan kepolisian, artinya kalau ada penangkapan terhadap pelaku illegal fishing nggak boleh ada istilah dibebaskan atau 86, harus kita penjarakan untuk efek jerah masuk. Jadi ketika ini artinya ketika ini kita sudah restocking jutaan ikan ke sungai-sungai, kita jaga dengan itu, kemudian kita bentuk tim yang memang diberikan penghasilan honor, kepolisian, kejaksaan, Pol PP, perikanan, termasuk kementerian dan Pokmas, kelompok masyarakat pengawas perikanan. Maka ini aku yakin restocking ini akan berkembang. Nah, ketika ini kembali melimpah,
pertanyaan ketiga adalah ketika hasilnya melimpah pasti akan jadi kendala juga Pak, pemasaran. Makanya harus ada, menurut kami harus ada 1 atau 2 kecamatan yang memang menjadi pusat perdagangan dan pemasaran, kemudian pengolahan produk. Jadi trademark sendiri, mungkin 1 atau 2 kecamatan itu memang dia punya, pengennya geser dari pengusaha rumahan itu memang jadi industri, bukan home industri, jadi industri besar yang punya pabrikasi dengan pangsa ekspor. Itu berjalan kami di tahun depan. Itu sementara dari kami. Nanti kalau ada tambahan silakan Bu Debi atau Bu Putri untuk menambahkan. Dan itulah harapan kami. Dan ini juga mungkin kemarin saya sudah 2 kali ke kementerian sekedar sounding, kemudian mengajukan bentuk bantuan. Kemudian juga ini alhamdulillah ada tindak lanjut, hari Senin nanti ada undangan lagi Pak untuk membahas masalah dana alokasi khusus, karena kalau untuk mengandalkan kabupaten aja tidak mungkin cocok. Jadi kami harus memang giat untuk minta bantuan ke provinsi harus besar, karena memang biaya perikanan ini tinggi walaupun hasilnya memang menjanjikan. Mungkin itu saja dulu Pak dari kami. Kalau ada yang perlu dipertanyakan kami persilakan. Iya. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Bukan pilihan kita. Jangan takut karena ada prosedur yang sudah Hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Resta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Ketika menjadi diskusi terbuka, how big is my trust to my wife? proof they also have a sin. Saya cuman berhubungan dengan 2 laki-laki. Proof everybody has a sin. Only on iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior. Ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku aktif pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Montreal. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Pemirsa, rombongan anggota Komisi 2 DPRD Tanggamus mengaku puas berdialog dengan Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir. Mereka merasa banyak masukan yang dapat diteruskan untuk pengembangan budidaya ikan air tawar di Kabupaten Tanggamus.
Salah seorang anggota Komisi 2 DPRD Tanggamus, Mujibul Umam, berharap semua potensi perikanan di kabupaten perlu dikembangkan semaksimal mungkin. Karena melihat potensi Kabupaten Ogan Ilir dan Tanggamus punya kesamaan. Sehingga dibutuhkan inovasi-inovasi baru seperti yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tanggamus. Dinas Perikanan OI apa Bang? Luar biasa, dari OI kita bisa dapat pelajaran bagaimana secara anggaran hampir sama dengan Kabupaten Tanggamus, tapi di OI banyak sekali potensi-potensi yang mereka mulai kembangkan, mulai dari peningkatan produktivitas perikanan dengan akan dibangunnya pabrik penghasil pakan untuk budidaya perikanan, dan ini disupport penuh dari Pemprov yang akan dibangun di tahun ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh bagaimana Tanggamus bisa menerapkan peningkatan produktivitas hasil perikanannya dengan mencontoh OI. OI bisa membangun pabrik untuk penghasil pakan ini untuk membantu meringankan beban petani ikan karena tingginya harga pakan. Dan luar biasa di OI ini banyak sekali program-program yang untuk melestarikan kebutuhan ikan masyarakat secara umum. Salah satunya adalah restocking untuk stok-stok ikan yang mulai langka, khususnya mereka sebar di sungai, mereka sebar juga di bendungan-bendungan yang mereka kelola cukup baik karena baiknya kolam atau benih ikan yang mereka hasilkan sendiri di Kabupaten Ogan. Jadi mereka punya target menghasilkan benih, kemudian hasil benih ini akan disebarkan untuk bantuan ke kelompok budidaya perikanan dan restocking untuk stok-stok ikan yang mulai langka, seperti itu. Kunjungan Komisi 2 DPRD Kabupaten Tanggamus pada hari ini ke Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir, dan kita langsung ditemui oleh Bapak Kepala Dinas Perikanan Pak Bustanul Arifin yang memang pada pertemuan tadi luar biasa. Beliau menyampaikan berbagai macam inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir, yang harapannya ini juga jadi referensi bagi kita di Kabupaten Tanggamus untuk menerapkan inovasi-inovasi dalam rangka untuk meningkatkan produksi perikanan, meningkatkan kualitas perikanan, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sektor perikanan darat di Kabupaten Tanggamus. Ya, Pak Kadis, tanggapannya apa atas kunjungan dari Pendapat sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir. Baginya, kedatangan anggota Komisi 2 DPRD Tanggamus juga memberikan masukan berarti yang juga dapat dikembangkan di Kabupaten Ogan Ilir ke depan. Ya, kami sangat bersyukur Ogan Ilir bisa mendapat kunjungan dari Bapak-bapak DPRD Kabupaten Tanggamus, khususnya Komisi 2. Dari sharing-sharing tadi ya kita banyak tukar pendapat tentang peningkatan produksi perikanan di dua kabupaten, dan kami yakin insya Allah mudah-mudahan kita juga berdoa Tanggamus dan OI ini akan menjadi salah satu yang menghasil ikan yang terbesar di Sumatera bahkan di Indonesia. Amin. Oke, sabar.